selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, selalu mengasihiku. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus dia cintaku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Yesus di hatiku, Yesus di jiwaku, selalu dekat denganku. Yesus di hidupku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hidupmu, Yesus dia cintamu, selalu mengasihimu. Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik sehat semua ya. Nah, pada pagi hari ini kakak nggak sendirian. Hari ini kakak ditemani Kak Kesya loh. Kita panggil sama-sama ya. Kak Kesya. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Puput. Kak Puput, hari ini kita ngapain sih di sini? Loh, sekarang kan hari Minggu Kak. Jadi kita mau ada ibadah sekolah Minggu. Oh iya, sekolah Minggu ya. Adik-adik sudah rapi belum bajunya? Udah siap belum buat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan?
Sebentar lagi kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita dan semangat, karena Tuhan adalah kekuatan Kak Kesya, kekuatan Kak Puput, dan kekuatan adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, kita berdoa ya. Kak Puput yang akan pimpin doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah. Berkati jalannya ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. pagi anak-anak. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur terima kasih karena saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan Roh Kudus membantu kami untuk boleh mengerti dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mau bertanya kepada anak-anak semua, pernahkah merasa takut sendirian kalau berada di kamar atau di suatu tempat atau di ruangan, walaupun di situ mungkin di ruangan lain ada papa, ada mama, ada kakak? Ayo, pernah nggak takut? Ataukah kita lupa ada Tuhan Yesus bersama dengan kita? Takut. Terus kita panggil-panggil, papa, mama, kakak, tolong barengin saya di sini. Saya takut sendirian. Atau pernahkah
anak-anak berdoa atau memanggil-manggil nama Tuhan. Tuhan, Tuhan Yesus, saya takut sendirian, tolong barengin ya. Padahal kita anak-anak sering nyanyi muji Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Atau pernah nyanyi, karena Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Karena Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Terus kok tetap ya anak-anak kadang-kadang takut sendirian, panggil-panggil papa, mama, kakak. Kenapa kok nggak panggil Tuhan, Tuhan Yesus, saya sendirian takut, bersama dengan saya ya? Kenapa? Ya anak-anak, kenapa anak-anak? Jawabnya karena kurang percaya kalau Tuhan Yesus ada bersama kita, alias ragu-ragu. Ada Tuhan enggak ya? Kok saya enggak melihat Tuhan? Betul enggak seringkali kita begitu? Atau kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, tapi kok tetap dihukum ya? Dihukum sama papa, sama mama, atau sama guru di sekolah. Akhirnya kita mulai kurang percaya sama Tuhan, alias ragu-ragu. Jadi kita merasa sering takut kalau sendirian, khawatir, sedih, susah. Hal ini juga terjadi di dalam diri salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, yang disebut Didimus itu. Dalam pandangan Thomas, gurunya itu orang yang hebat, bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang mati, dan berkuasa. Kemudian dianggap sebagai pembebas, pahlawan orang Israel untuk melepaskan penindasan dari bangsa lain. Tetapi anak-anak tahu nggak, Tuhan Yesus akhirnya mati disalib lagi. Jadi buyar sudah percayanya Thomas sama gurunya. Tuhan Yesus yang berkuasa, hebat. Thomas mulai nggak percaya, ragu-ragu sama Tuhan Yesus. Mungkin juga seringkali kita kalau sudah mendengar firman Tuhan, Thomas yang bersama-sama Tuhan mendengar yang gurunya katakan, tidak disimpan dalam hati, tidak direnungkan, tidak dilakukan. Akhirnya sebatas mendengar, tapi lupa, gak dilakukan. Peristiwa ini terjadi waktu murid-murid yang lain datang kepada Thomas. Dia berkata, ayo kita baca di Yohanes pasal 20 ayat yang ke 24 sampai 29. Om baca ya, anak-anak dengarkan. Tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Waktu berkata demikian, Thomas dan ketemu sama murid-murid yang lain, menurut pandangan mata Tuhan Yesus nggak ada. Tetapi percaya nggak anak-anak semua kalau Tuhan ada waktu itu?
mendengar Thomas berkata. Coba kita baca selanjutnya, ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ajaib ya. Padahal rumahnya dikunci semuanya, pintu-pintu, jendela dikunci semuanya. Tapi Tuhan Yesus datang, muncul di tengah-tengah mereka. Ayat 27, kemudian ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku." Tangan yang bekas paku itu, anak-anak. "Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku." Dalam lambung Tuhan Yesus yang sudah ditusuk sama tombak oleh prajurit-prajurit. "Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan Yesus kata kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Demikian juga saat ini Tuhan berbicara bukan sama Thomas saja, tapi sama kita, Om dan anak-anak semua. Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas percaya karena sudah melihat bukti, tangan bekas paku sama lambung yang ditusuk sama tombak. Tetapi 29, baca. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, karena engkau telah melihat Tuhan Yesus, maka engkau percaya." Om sama anak-anak percaya. Terus apa katanya Tuhan Yesus? "Berbahagialah mereka yang tidak melihat." Maksudnya melihat siapa? Melihat Tuhan Yesus, namun percaya. Jadi Tuhan Yesus berkata saat ini kepada Om dan anak-anak semua, "Berbahagialah Om dan anak-anak yang tidak melihat Tuhan Yesus namun percaya." Ini menjadi bekal kita dalam pengiran kita sama Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, mati, disalib, dikubur, bangkit lagi, hidup. Maksudnya bangkit, menang atas maut dan neraka, dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya, Om dan anak-anak semua yang percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan yang hidup, menjadi juru selamat. Berbahagialah mereka, Om dan anak-anak semua, yang tidak melihat Tuhan Yesus namun percaya. Ayat hafalan, ayat super pada minggu ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat Tuhan Yesus namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat Tuhan Yesus namun percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan saat ini. Hati kami tidak merasa takut lagi, tidak khawatir, tidak susah, karena walaupun kami sendirian, ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini sering takut, tidak percaya kepada Tuhan dan ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kami. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit
berkuasa atas maut dan neraka untuk menolong kami semuanya. Terima kasih, berkati kami semuanya dari kecil sampai besar, supaya kami boleh menjadi anak Allah yang boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau melakukan firman Allah. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Handrianto. Firman Tuhan yang udah adik-adik dengar, jangan dilupakan ya. Adik-adik tanam di hati adik-adik. Dan jangan lupa untuk kita selalu terapkan di kehidupan kita masing-masing. Nah, Kak Puput, sebentar lagi kan kita mau masuk persembahan nih. Nah, walaupun adik-adik di rumah saja, tapi adik-adik juga bisa mempersembahkan loh kepada Tuhan. Gimana ya caranya? Caranya itu dengan memberikan kepada mama dan papa kalau mama dan papa mau ke gereja. Nah, adik-adik, sebelum itu mari kita memuji Tuhan. Tiada ragu lagi. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, kiranya menjadi berkat bagi gereja banyak orang dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa. Tutup mata dan lipatlah tangan. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami meminta hikmat dari-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan bertumbuh dalam iman Kristus. Sebentar kami akan menyudahi ibadah minggu hari ini. Kiranya Engkau tetap selalu menyertai dan melindungi kami, memberikan kami selalu kesehatan.
Berkati juga Mama dan Papa yang sudah mendampingi kami selama ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, doa ini kami serahkan di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini telah selesai. Adik-adik tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.